Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan yang baik, yang luar biasa. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Mari siapkan hati kita menyembah Tuhan. Karena kita percaya pagi hari ini Tuhan siap memberkati setiap kita. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ku menyembah, ku meninggikan nama-Mu. Sebab hanya Kau yang layak dipuji. Sebab hanya Kau yang layak disembah.
Segala pujian syukur bagimu, Allah yang mulia, Allah yang perkasa. Kami percaya Kau yang menyertai kami, Kau yang memberkati kami, Kau yang memulihkan kami, yang menyembuhkan kami ya Tuhan. Biar perlindungan-Mu bagi kami semakin nyata bagi kami. Oh, ya raralabaya she, ya raralabaya shandara labara 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 labaya raralabaya daralabaya raralabaya she, daralabaya shandara labaya raralabara labaya raralabaya shandara. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih, engkau yang di rumah-rumah dimanapun engkau berada pada pagi hari ini, engkau yang sudah bisa berbahasa roh, yang sudah dikaruniakan Tuhan berkata-kata dalam bahasa roh, mari bangun rohmu kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita berbahasa roh. Engkau yang belum bisa berbahasa roh, yang belum dikaruniakan Tuhan berbahasa roh, terus sembah Tuhan. Shikaralabaralabaralabayalalalabaya shi, iya daralabaralabaya daralabaya daralabatakaralamaya shikaralabaya daralabaya shanda. Ora labara labaya daralabaya shikaralabaya daralabaya shande. Ora batakara labaya shikaralabaya shandaralabo. Inamaya shandaralabaya shandaralabo. Iralabaya shandaralaba. Iralabaya shi. Iralabaya ralabaya shanda. Ora labata kara labashanda ralabaya shanda. Ora labata kara labashakara labashanda. Di dalam Tuhan kami terima kelepasan, di dalam Tuhan kami terima pembebasan, di dalam Tuhan kami diberkati, di dalam Tuhan kami dipulihkan. Haleluya. Hiranalabaya syandarabaya syandarabo. Hiranalabaya sye. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah Engkau. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami boleh bersekutu dengan Engkau. Biar Engkau mengajar kami, sehingga sepanjang hari ini kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Dan kami percaya ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ajari kami pagi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah pagi hari ini hati kita limpah dengan ucapan syukur. Karena kita percaya bahwa setiap hari kasih Tuhan itu selalu baru dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tema saat teduh kita pagi ini adalah ajar kami mengenal-Mu Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Hosea 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Perhatikan baik-baik, firman Tuhan ini berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ternyata pengenalan akan Tuhan itu sangat penting bagi setiap anak-anak Tuhan. Bukan hanya sekedar kita menerima keselamatan, tapi kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ada satu cerita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu ketika ada seorang ayah, seorang papa, dia ajak anaknya untuk makan di sebuah restoran yang sangat terkenal dan sangat mahal di kota itu. Dia ajak anaknya untuk makan. Lalu ketika mereka masuk di restoran, mereka duduk, lalu datang pelayan menyodorkan daftar menu. Saudara, papanya berbicara kepada anaknya, ayo pilih menunya, ayo pilih apa yang kamu suka, pilih aja. Dan anak ini pilih makanan yang dia suka. Dia sangat gembira, dia sangat
happy karena hari itu dia bisa makan bersama dengan papanya di restoran di mana makanan di sana itu makanan yang dia sukai. Dan saudara tahu, ketika anaknya memilih daftar menu, papanya memandang dengan bahagia, dengan sukacita, bahkan papanya bilang gini, ayo pilih lagi, pilih lagi. Dan anak ini pilih. Dia nggak peduli dengan harga yang mahal. Padahal kalau di jumlah itu harganya sangat mahal. Tapi perhatikan baik-baik, anak ini nggak khawatir bagaimana bayarnya, karena dia tahu ada papanya. Papanya pasti sanggup untuk membayari makanannya. Itu sebabnya hari ini Tuhan mau mengajar kita, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara, waktu kita mengenal Allah, maka kita tahu siapa pribadi itu, siapa kita, lalu seberapa besar anugerah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biar hari ini kita mulai bergairah untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ada 3 hal penting yang Tuhan mau kita belajar pagi hari ini. Kenapa kita harus mengenal Tuhan? Yang pertama, karena kita akan selalu terhubung dengan Tuhan. Saudara, orang yang mengenal Tuhan, dia pasti dekat, intim dengan Tuhan. Nah, ketika dia terhubung dengan Tuhan, saudara dengar baik-baik bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Dia juga Bapa yang baik. Bapa yang selalu menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Saudara, ketika kita terhubung dengan Tuhan, artinya kita terhubung dengan Bapa, dengan Allah yang di dalamnya ada segala-galanya. Berarti setiap kita nggak perlu khawatir akan hidup kita. Karena kita mengenal siapa pribadi itu. Hari lepas hari, kita percaya penyediaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, itu selalu ada dalam hidup kita. Ada amin, Bapak Ibu Saudara. Ini yang pertama. Karena waktu kita mengenal Tuhan, maka kita selalu terhubung dengan Tuhan. Lalu yang kedua adalah mengenal Tuhan berarti kita mengerti tujuan hidup kita. Kitab Mazmur 139 ayat 16, dia berkata demikian, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Perhatikan di sini, mata Tuhan melihat kita selagi bakal anak. Dan semua perjalanan hidup kita, semua rencana Tuhan, itu sudah ditaruh dalam hidup kita. Artinya apa buat kita? Ketika kita mengerti tujuan Allah dalam hidup kita, kita nggak akan sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kita akan sungguh-sungguh menjalani hari lepas hari karena kita tahu goalnya. Kita tahu Tuhan punya tujuan yang indah dalam hidup kita. Ketika kita bekerja, berusaha, melayani Tuhan, kita mengerti betul, Tuhan tahu betul apa yang terbaik dalam hidup kita dan Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Amin, saudara. Sehingga kita mengenal tujuan hidup kita. Ada banyak orang, seperti orang pergi ke supermarket, dia bawa troli, berjam-jam dia muter-muter, dan ada orang yang mengamat-ngamati dia lalu bertanya, Bu, ibu mau beli apa? Lalu orang ini menjawab, saya juga nggak tahu, saya mau beli apa? Betapa malangnya orang-orang yang tidak mengerti tujuan hidupnya, dia hanya hidup hari lepas hari, hanya sekedar menjalani hidupnya. Itu yang membuat dia begitu gampang jatuh dan bangun dalam hidupnya. Itu yang membuat dia nggak jelas arah hidupnya. Itu yang membuat dia hidupnya penuh dengan segala penderitaan. Karena dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Dan biarlah pagi hari ini kita renungkan kembali. Apakah kita sudah mengenal Allah kita atau enggak? Supaya apa? Supaya kita tahu tujuan hidup kita. Di bumi ini Tuhan menciptakan kita. Supaya lewat hidup kita, karya kita, pekerjaan, usaha, pelayanan kita, nama Tuhan dimuliakan. Ada amin, saudara. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dengar baik-baik. Orang yang mengenal Tuhan pasti berlimpah dengan sukacita.
Kenapa? Karena dia kenal siapa Allahnya. Karena dia percaya bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu ada di Filipi 4 ayat 19. Artinya hari lepas hari kita tetap percaya ada penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Burung di udara dipelihara, apalagi kita. Asal kita mengenal Dia, kita terhubung dengan Dia, kita mengerti tujuan Allah dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan kita percaya bahwa Allah akan menuntun kita setiap hari. Mungkin ada hal-hal tertentu yang kita nggak ngerti gimana mengambil keputusan. Kitab Mazmur 25 berkata ayat 12, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Ada amin. Bahkan firman Tuhan di Mazmur 91 ayat 14 bilang begini, bahwa Tuhan itu akan menjadi perlindungan bagi kita. Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita. Ada amin, saudara. Ada banyak hal yang kita nggak bisa proteksi dalam hidup kita. Ada banyak hal di luar kita. Tapi saya mau bilang gini, Allah kita adalah Allah perlindungan yang sempurna dalam hidup kita. Itu sebabnya waktu kita mengenal Tuhan, harusnya kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kita tahu siapa Allah kita, siapa diri kita, dan apa yang menjadi tujuan Allah. Lalu apa yang menjadi bagian kita, anugerah yang besar yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Ada amin, Bapak Saudara. Biarlah pagi hari ini setiap kita, mari bangun hubungan dengan Tuhan, makin lama makin dalam dengan Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian ini sebelum kita akhiri saat teduh kita. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Biar ini menjadi doa setiap kita. Kita mau supaya hari lepas hari kita mengenal Tuhan semakin lama, semakin dalam di dalam Dia. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Meteraikan firman-Mu, biar itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati rumah tangga, berkati pekerjaan usaha, pendidikan mereka, berkati semua Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati
semua kemurahan